Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat datang. Baik, Ibu. Kembali lagi bersama saya di semester ini, semester baru ya. Gimana liburan kalian? Menyenangkan sih, Bu. Rumah aja, Bu. Tapi di rumah aja. Di rumah aja ya, harus di rumah aja ya. Dan kebetulan semester ini kita sudah bisa kembali ke sekolah. Kembali lagi bersama saya, Rizka kami sebagai guru bahasa Indonesia kalian. Ya, sebelumnya yang mau nanya sudah ada ketua kelasnya? Belum, Bu. Oke, Angel tolong tunjuk doa ya. Iya, baik. Baik, pelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sekarang Ibu akan mempresentasi kalian satu persatu ya. Ya, Bu. Hadir, Bu. Angel, Hadir, Bu. Lili Fitria, Hadir, Bu. Sri Yuni, Hadir, Bu. Mertalia Marbun, Hadir, Bu. Putri Larasati, Hadir, Bu. Nur Laila, Hadir, Bu. Ayu Permatasari, Hadir, Bu. Isdayati Aprilia. Hadir, Bu. Nah, baik semuanya telah hadir ya. Ibu ingin bertanya, selama kalian liburan kan tadi bilangnya di rumah. Kalian di rumah, siapa yang mau cerita kalian di rumah ngapain aja? Saya, Bu. Ya, Angel, Saya di rumah aja, Bu. Bantu orang tua. kegiatan kamu dari pagi sampai malam apa aja? Bangun pagi saya mandi, terus sekolah daring, terus saya menjaga warung, menjaga adik saya, kemudian itu sampai sore, Bu. Setelah sore saya mandi lagi, kemudian saya makan, setelah makan saya tidur, Bu. Ada yang ingin bercerita lagi? Yang ingin bercerita lagi? Atau ibu tunjuk ya? Kalian Marbun, Saya, Bu. Saya di rumah aja, Bu, sambil mengerjakan tugas, tiduran, udah itu aja, Ibu. Ada yang ingin bercerita lagi? Saya, Bu, Ayah Nur Laila, silakan. saya kalau di rumah, Bu, selama pandemi ini, saya bangun pagi, mandi, habis itu mengikuti pelajaran-pelajarannya. Itu kalau ada tugas, saya bikin tugas. Terus siangnya saya istirahat. Sorenya lagi saya ikut teman-teman saya memancing di sungai. Seperti itu, Bu. Oh ya, baiklah. Sepertinya ada yang bilang menyenangkan dan ada yang bilang tidak menyenangkan ya. Tergantung dengan kalian masing-masing. Ada yang tahu nggak dari cerita teman-teman kalian tadi? Itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini. Siapa yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Saya, Bu. Ya. Deskripsi, Bu. Ya, baiklah. Betul, kita hari ini akan belajar tentang teks deskripsi. Siapa yang mengerti atau yang tahu teks deskripsi itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan Ririn. Jadi teks deskripsi itu adalah teks pemaparan. Ada yang ingin menambahi dari jawaban Ririn? Saya, Bu. Ya, silahkan Nur Laila. Teks deskripsi itu adalah teks pemaparan dengan kata-kata yang lebih terperinci, Bu. Ya, baik, bagus jawaban dari Nur Laila. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks deskripsi. Sebelum kita melanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu akan membacakan tentang indikator dan tujuan dari pembelajaran kita. Dan yang pertama indikatornya itu menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks yang dibaca atau didengar. Kedua, menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan. Terus yang ketiga, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Yaitu yang keempat, memetakan isi teks deskripsi, yaitu topik dan bagian-bagiannya. Terus ya tujuan dari pembelajaran kita adalah mampu memahami materi
dan permasalahan yang didengar atau dibaca, serta dapat menentukan ciri umum dari segi isi dan tujuannya. Nah, sekarang Ibu memiliki salah satu beberapa ya contoh dari teks deskripsi. Sekarang Ibu minta Priska membacakan teks deskripsi yang pertama. Silakan Priska. Baik Bu, contoh teks deskripsi tentang Gunung Bromo. Gunung Bromo adalah sebuah gunung indah yang terletak di Jawa Timur, serta masuk ke dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kawasan gunung ini memiliki sebuah keunikan tersendiri, di mana di ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut akan terdapat bentangan pasir yang sangat luas sekitar 5.250 hektar. Di sini peran pengunjung bisa menikmati pemandangan dengan cara menaiki kuda. Hal lain yang tidak dapat dilewatkan adalah menikmati sunrise di Gunung Bromo dari puncak gunung penanjakan yang berada di ketinggian 2.770 meter. Sudah Bu. Selanjutnya Ibu minta Sri Yuni untuk melanjutkan. Baik Bu, pemandangan alamnya saat sunrise sangat menakjubkan. Matahari yang perlahan mulai naik diiringi latar gunung Semeru yang gagah mengeluarkan asap dari kejauhan akan memaparkan pemandangan indah yang sulit untuk dilukiskan, sehingga pada saat seperti itu sangat disayangkan jika tidak diabadikan dengan momen berharga berupa memotret. Sudah Bu. Ya, terima kasih Yuni. Selanjutnya Ibu akan menunjuk Hidayati Amelia. Ya, Bu. Lalu selanjutnya Gunung Bromo ini dihuni oleh masyarakat asli suku Tengger. Masyarakat asli Tengger ini meyakini bahwa Gunung Bromo adalah sebuah gunung tempat di mana seorang pangeran mengorbankan hidup demi sebuah keluarganya. Masyarakat pun rutin melakukan festival Yadgana Kasada atau Kasodo. Maka waktu yang tepat untuk berkunjung ke Gunung Bromo adalah saat bulan Kasada atau biasanya di bulan September-November. Sudah Bu. selanjutnya Ibu menunjuk Putri Larasati. Ya, selanjutnya Putri Bu. Putri. Putri diminta oleh teman-temannya baca yang keras ya Putri. Di bulan Kasada ini akan dapat disaksikan festival Kasada, yakni sebuah upacara tahunan suku asli Tengger yang datang ke Bromo untuk melemparkan sajian yang berupa sayuran, ayam, uang ke dalam kawah gunung berapi sebagai wujud rasa bersyukur dan dipersembahkan kepada dewa. Tiap prosesi dari upacara ini sangat menarik wisatawan sehingga saat upacara Kasada Bromo semakin banyak dikunjungi oleh pendatang. Dah Bu. Terima kasih Putri. Selanjutnya siapa yang ingin membacakan teks paragraf selanjutnya? Nurlaila Bu. Tapi kalau sudah kamu aja Beb. Kamu Meta aja Bu, dia tunjuk-tunjuk kan. baca. Meta Bu dapat lagi orang Bu. Meta aja Bu. Ayo jangan ribut. Sekarang Ibu akan menunjuk Meta. Ayo baca Meta. Kok aku Bu? Ya. Kamu lah, siapa lagi? Suara Meta. Menurut kisah Gunung Bromo ini berasal dari kata Brahma Yangki, salah seorang dewa agama Hindu, sebagai sebuah gunung yang besar dan indah
Bromo masih termasuk ke dalam golongan gunung api yang masih aktif. Walaupun Gunung Bromo ini tidak sebesar gunung api yang lainnya yang ada di Indonesia, tetapi pemandangan alam dan suasana gunungnya membuat gunung ini sangat pantas untuk disambangi, sehingga para wisata tidak jera untuk berkunjung lagi menikmati keindahan alam Gunung Bromo. Alhasil, Bromo pun menjadi salah satu tujuan wisata yang terkenal di Indonesia dan menjadi ikon wisata Jawa Timur. Untuk sampai ke Gunung Bromo, maka pengunjung bisa menempuh perjalanan terlebih dahulu ke Kota Malang, karena Kota Malang merupakan sebuah kota yang cukup besar. Sudah, Bu. Terima kasih Kakak. Ini paragraf terakhir, siapa yang mau membaca? Ini paragraf terakhir, siapa yang mau membaca? Ririn, Bu. Silakan Ririn. Enggak, Bu. Saya Bukan, Bu. Oh, ambil pulpen. Kamu baca paragraf terakhir ya Ririn? Iya, Bu. Menuju kota ini bisa ditempuh dengan berbagai ragam transportasi, dari mulai kendaraan pribadi, bus, kereta, maupun melalui pesawat. Kendaraan Jeep atau Land Rover 4x4 adalah kendaraan umum yang digunakan di kawasan Bromo. Memang harganya lumayan mahal, tetapi semua akan terasa lebih ringan jika ditempuh dengan rombongan. Sudah, Bu. Ya, bagaimana menurut kalian tentang Gunung Bromo ini? Besar, Bu. Menarik Bu sepertinya. Kapan-kapan Ibu Bagus, Bu. Seperti pemandangannya. Ya, ibu yang bayarin ya Bu. Suasananya dingin karena gunungnya tinggi. Mana indah gunungnya. Ada sunrise juga, Bu. Nah, kalian kan sudah tahu nih salah satu teks deskripsi yaitu Gunung Bromo. Ibu ingin bertanya, ada yang tahu tentang ciri-ciri dari teks deskripsi? Kalian kan harus tahu. Oh, ini kayaknya teks deskripsi, tapi dia memenuhi nggak syaratnya? Nah, kalian sudah mengetahui dari contoh deskripsi kan? Hal yang harus kalian ketahui selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks deskripsi. Sekarang Ibu minta tolong siapa yang mau menyebutkan? Merta, Bu. Merta Ibu. Oh, Merta, sebutkan dan Ibu akan menulis dari apa yang kamu bacakan ya. Ya, Bu. Tuh. Ciri-ciri teks deskripsi. 1. Penggambaran yang dilakukan dengan melibatkan panca indera, Bu. 1. Menggambarkan. Penggambaran, Ibu. Oh, ya. Penggambaran Yang dilakukan Oleh dengan melibatkan panca indera. Ini salah. Nah, dari teks tadi kalian menemukan tidak bahwa penggambaran yang dilakukan dalam melibatkan panca indera? ada, Bu. Ayo, ayo. Kalimatnya apa?
Indah. Gunung Bromo tingginya Tinggi besar Bu, ukurannya berapa? tingginya 2.770 meter Bu. 70 meter ya. Lalu ada lagi di sana ada apa? Katanya tadi ada padang pasirnya. Iya, iya Bu. Ya padang pasirnya berapa? Ukurannya 5.260 meter Bu. Oke. Ternyata Gunung Bromo selain indah, kita bisa melihat sunrise. Ternyata di sana juga ada padang pasir, anak-anak. Nah, selanjutnya, ciri-cirinya apa, Meta? Pembaca dapat ikut mendengar, Membaca, dapat ikut mendengar, ya, melihat atau merasakan melihat, merasakan. objek yang sedang dideskripsikan oleh penulis. Tadi yang membacakan kalian seperti kalian membayangkan tidak di sana seperti apa tingginya? Iya Bu. Apa? Iya, Ibu. Indah, dingin. Besar Ibu gunungnya. Oh, besar. Ya. Sudah mengerti? Sudah Bu. Ibu, aku minta izin ke WC. Apa? Minta izin mau ke WC Bu. WC atau WC, anak-anak? WC. Kurang tepat ya anak-anak. Yang betul itu WC. Apa? Biasakan ya untuk menyebutnya itu WC. Silakan Meta. Makasih Ibu. Ya, sama-sama. Nah, sekarang kalian sudah mengerti tentang ciri-ciri teks deskripsi, bukan? Nah, sekarang Ibu akan membacakan jenis-jenis teks deskripsi. Tes deskripsi itu ada beberapa jenis. Dilihat dari segi bentuknya ada dua, yaitu teks deskripsi yang terdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi menjadi bagian dari teks lain. Contohnya yaitu seperti novel, cerpen, iklan, lagu dan lainnya. Siapa yang suka baca novel? Saya Bu. Kalau nah, bagus. Lalu siapa yang suka baca cerpen? Saya Bu. Coba kan novel yang pernah kalian baca. Saya Bu. Ya, Ririn. Saya tuh pernah baca novel tentang ayamnya Bu. Nah, kan itu ada dua ya jenis dari segi bentuknya itu ada dua jenis teks deskripsi. Yang pertama itu teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks, lalu teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Contohnya novel, cerpen, iklan, lagu dan lainnya. Siapa yang di sini suka membaca novel? Ayo angkat tangan. Saya Bu. Ya. Kalau cerpen? Nah, coba kalian ceritakan novel yang pernah kalian baca sekilas. Ayo angkat tangan. Saya Bu. Ya. Jadi dulu saya pernah baca novel tentang seorang ayah yang dia bekerja sebagai banci. Jadi dia itu bekerja sebagai banci untuk biaya sekolah anaknya Bu. Lalu? Sudah, saya ingatnya sampai situ aja Bu. Saya udah lama saya bacanya Bu. Besok baca yang lebih banyak lagi ya, biar bisa berbagi dengan temannya yang lain. Iya Bu. Selanjutnya dari segi objeknya. Jadi tes deskripsi itu juga sebagai teks tanggapan deskripsi yang bukan jenis dari teks deskripsi. Izin masuk Nah, Ibu. oh iya, silahkan masuk.
Nah, dari teks tanggapan, deskripsi dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, teks deskripsi subjektif, merupakan teks deskripsi yang menggambarkan objeknya, dilihat dari kesan yang dilihat oleh si penulis teks. Lalu ada teks deskripsi objektif, merupakan suatu teks deskripsi yang menerangkan objek dengan apa adanya atau berdasarkan kondisi yang sebenarnya tanpa menambahkan opini dari si penulis. Lalu ada yang ketiga dan yang terakhir, teks deskripsi spesial, merupakan teks deskripsi yang menjelaskan objek berupa benda, tempat, ruang, dan yang lainnya. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan. pada teks deskripsi bagian kualifikasi itu terdapat apa Bu atau berisi apa di dalamnya Bu? Teks deskripsi itu kan ada pada bagian kualifikasi. Nah, bagian ini berisi penyusunan berdasarkan kaidah yang telah ditentukan. Nah, kaidah-kaidahnya itu nanti kita akan bahas lagi. Nah, ada yang ingin bertanya lagi? Sudah paham? Baik Bu, saya sudah paham. Ya. Ayo, siapa yang ingin bertanya lagi? Disilakan. Saya Bu, Ya. pertanyaan saya apa saja langkah terlebih dahulu dalam membuat teks deskripsi Bu? Nah, dalam membuat teks deskripsi menentukan langkah-langkah. Ya, yang pertama ada menentukan tema. Kalian harus tahu tema apa yang akan kalian muat dalam teks itu. Lalu kedua, menentukan tujuan dari teks. Tujuan kalian itu apa? Nah, tujuannya tuh ingin memberitahu kah, mempromosikan, dan lain sebagainya. Terus 3, mengumpulkan data-data. Kalian harus tahu, misalnya kayak tadi ya, Gunung Bromo ya. Kalian lihat datanya, oh tingginya sekian, ada padang pasirnya luasnya sekian. Ternyata di sana ada kebudayaannya. Nah, seperti itu data-datanya. Terus yang terakhir, membuat teks deskripsinya. Nah, kalian mendeskripsikan seperti misalnya saya memiliki rumah 6x8. Di sana ada 3 kamar. Yang pertama kamar untuk orang tua saya, untuk saya dan adik saya. Saat itu di sana juga ada ruang tamu. Di ruang tamu ada televisi, ada karpet dan sebagainya. Baik Bu, saya mengerti. Ya, terima kasih Bu. Nah, tadi kan teman kalian ada yang bertanya tentang kualifikasi ya. Jadi teks deskripsi itu ada beberapa struktur. Nah, strukturnya itu yang pertama identifikasi. Berarti kalian mengidentifikasi bendanya itu seperti apa. Merupakan suatu proses dalam menentukan identifikasi objek yang akan kalian gambarkan. Lalu klarifikasi. Dalam tahap ini akan mengelompokkan berdasarkan standar atau kaidah yang sesuai dengan dan sudah ditetapkan. Lalu yang terakhir, deskripsi bagian. Nah, pada bagian ini berisi gambar lebih lanjut kaidah berkait deskripsi umum secara jelas serta terperinci guna memberikan efek emosional. Seperti yang kalian bacakan tadi, terlihat indah saat sunrise, seperti itu. Lalu yang agak mahal karena ekonomi orang berbeda-beda. Kalau nyewa mobil jeep kayak gitu agak mahal. Ada yang senang berkuda. Nah, seperti itu. Sehingga apa yang digambarkan didapat teks di dalam teks seolah-olah dapat didengar, dilihat hingga dirasakan sendiri oleh pembaca. Seperti kita setelah mendengar Gunung Bromo, ingin tidak pergi ke Gunung Bromo? Mau. Nabung dulu ya, nanti kita sama-sama ke Gunung Bromo. Selanjutnya kita akan memasuki
akan membuat kelompok. Nah, dari kelompok ini ibu akan membagi satu kelompok 3 orang. Setelah itu kalian harus menganalisis dari teks Gunung Bromo itu, teks yang berisi informasi aktual. Siapa yang mengerti informasi aktual? Nah, informasi aktual yaitu informasi yang sebenarnya dari teks deskripsi. Nah, tulislah pokok-pokok informasi tersebut jika sudah dipresentasikan di depan kelas. Oke? Oke. Sekarang supaya kalian lebih memahami lagi tentang kalimat aktual, kalian membagi satu kelompok 3 orang. Nah, kalian sendiri atau ibu yang membagi? Ibu aja, Bu. Oke. Satu deret dari Ririn sampai Nur Laila. Kelompok 1. Satu deret dari Angel sampai Ayu. Kelompok 2. Lalu satu deret dari Priska sampai Izdayati. Kelompok 3. Nah, kalian mencari kalimat faktual dari teks deskripsi Gunung Bromo. Sudah tahu kalimat faktual? Sudah, Bu. Paham? Paham. Baik, karena kalian sudah berdiskusi tadi, sekarang Ibu minta dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian pada paragraf pertama ya. Baik Bu, ada paragraf pertama yaitu Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.392 meter di atas permukaan laut dan terdapat bentangan pasir yang sangat luas sekitar 5.250 hektar. Sudah Bu. Bagaimana? Itu merupakan kalian fakta atau bukan? Fakta, Bu. Fakta. Kok lemes sih? Kok lemes? Selanjutnya, ada lagi tidak? Yang kalimat faktanya dari paragraf pertama? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Sekarang kita akan beralih ke paragraf kedua yang akan dibacakan dari kelompok pertama. Gunung Bromo ini dihuni oleh masyarakat asli suku Tengger. Ya. Itu kalimat fakta atau tidak? Fakta. Selanjutnya, kedua, paragraf 3 apa memiliki kalimat fakta? Pada paragraf 3 yang faktual itu Bu, yang tiap prosesi dari upacara ini sangat menarik wisatawan sehingga saat upacara Kasada Bromo semakin banyak dikunjungi oleh pendatang. Ya, bagus. Jadi sudah akan Ibu simpulkan bahwa kalian sudah mengerti dari kalimat faktual. Sekarang tugas di rumah. Kalian akan membuat satu teks deskripsi tentang hal yang kalian sukai. Bisa hobi, rumah kalian, boneka, film kartun, atau apapun itu. Dan minggu depan dikumpul. Ini Ya. tugasnya kelompok atau individu Ibu? Tugas individu ya. Iya, Bu. Nah, ketua kelas, sebelum pulang mari kita berdoa. Silakan dipimpin. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas kita, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Baiklah, kalian sudah dapat berberes-beres. Bertemu lagi bersama Ibu minggu depan dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Selamat pagi.